Assalamualaikum Pak Yanuar. Waalaikumsalam Bu Eti. Gimana kabarnya Bu Eti? Alhamdulillah baik Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf mengganggu sebentar waktu Bapak, nggih. Saya ada sedikit keperluan dengan Bapak. Nggih. Kira-kira Bu Eti mau membicarakan hal apa ya? Coba Ibu ceritakan permasalahan atau unek-unek yang Ibu hadapi. Begini Pak, saya sedikit bercerita ya Pak. Salah Nggih, monggo. satu murid saya yang namanya Dimas itu loh Pak. Anaknya itu kurang percaya diri Pak. Dia itu cenderung pendiam, tidak banyak bicara, pemalu, dan kurang bergaul dengan teman-temannya Pak. Kalau dari nilainya kesehariannya sih Pak, dia itu juga termasuk nilainya nggak begitu rendah Pak. Cuma dia itu kurang percaya diri tuh loh Pak. Baik. Jadi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang permasalahan salah satu murid Ibu yang bernama Dimas. Ini anaknya pemalu, kurang bisa bergaul dengan teman, yang pada intinya itu kurang percaya diri Bu ya. Iya Pak. Meskipun nilainya itu juga tidak terlalu jelek, jadi Bu Eti ini apa yang ingin didapatkan atau yang diharapkan dari diskusi kita pada malam hari ini? Gini Pak, saya berharap dapat menemukan solusi untuk Dimas sehingga saya itu menemukan ide atau cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri dari Dimas itu Pak. Baik, jadi yang Ibu Eti inginkan hasilnya nanti menemukan ide atau cara dalam menangani permasalahan dari Dimas ini yang kurang percaya diri, Bu. Nggih, Pak. Kemudian menurut Ibu seberapa penting sih murid itu harus memiliki sifat percaya diri? Kalau menurut saya ya Pak, sangat penting Pak. Seorang murid itu sangat penting untuk memiliki rasa percaya diri Pak. Karena dengan memiliki rasa percaya diri, pastinya murid-murid itu akan memiliki memiliki semangat dalam dirinya, sehingga mereka memiliki keberanian, tidak takut salah, tidak mudah putus asa, dan berinteraksi dengan teman-teman dan guru-gurunya, Pak. Menurut saya begitu sih, Pak. Baik. Pentingnya percaya diri, Pak. Oke. Jadi Bu Eti ini memiliki pengertian bahwa percaya diri ini sangat penting begitu Bu ya, harus yang dimiliki oleh seorang murid. Nggih, Karena Pak. dengan percaya diri itu murid menjadi termotivasi dalam belajar, kemudian semangat dalam belajar, sehingga interaksi dengan sesama teman maupun dengan gurunya itu berjalan dengan baik Bu. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Leres, Baik. Pak. Kemudian menurut Bu Eti, percaya diri yang bagaimana yang ingin Ibu lihat dari seorang Dimas ini, Bu? Sebenarnya percaya diri yang ingin saya lihat dari seorang Dimas itu ya secara umum Pak, secara globalnya Pak. Yang saya inginkan murid-murid itu tidak takut Pak. Tidak takut untuk mengemukakan pendapat, berani bertanya ketika tidak mengerti, berani menjawab suatu pertanyaan yang saya ajukan, kemudian
mereka juga aktif untuk berinteraksi dengan teman dan guru-gurunya, berani untuk tampil di depan kelas, siap ketika ditunjuk dalam suatu kegiatan, Pak. Nggih. Jadi yang ingin Ibu lihat dari murid-murid Ibu memiliki rasa percaya diri itu berani mengemukakan pendapatnya, kemudian berani bertanya, gitu. Tidak takut dan malu saat berinteraksi, dan mungkin juga nanti berani tampil dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Intinya tidak malu ketika tampil, Bu. Nggih, Pak. Nggih, leres, Pak. Baik. Kemudian selama ini upaya apa yang sudah Ibu lakukan atau tindakan dalam menghadapi Dimas ini, Bu, dalam menangani Dimas ini? Selama ini upaya yang saya usahakan dan mencoba ya, Pak. Yang pertama itu saya itu sering mengajak Dimas itu untuk berbicara, Pak. Kemudian saya juga tanyakan apakah ada masalah dengan teman-temannya, apakah Dimas itu juga ada masalah di rumahnya. Itu mungkin yang pertama saya tanyakan, Pak, ketika Dimas itu merasa kurang percaya diri. Kemudian untuk yang kedua, saya selalu memberikan motivasi, Pak, memberikan motivasi kepada Dimas bahwa jangan takut salah, ya kan, Pak. Gagal itu akan membawakan dampak yang terbaik ya, Pak. Kita akan mengetahui dengan kita itu pernah merasa gagal, kan kita akhirnya tahu kegagalan kita, letak kesalahan kita di mana. Saya selalu memberikan motivasi jangan takut gagal, karena kegagalan itu akan membawa keberhasilan. Kemudian saya juga memberikan kesempatan, Pak, kepada Dimas, misalnya untuk menjawab suatu pertanyaan atau soal yang saya berikan, menjadikannya dia juga sebagai petugas upacara, Pak. Tapi, Pak, meskipun meskipun cara-cara yang sudah saya terapkan itu sampai sekarang masih belum terlihat hasilnya, Pak. Oke, baik. Sebenarnya sudah banyak ya yang sudah Ibu Eti lakukan, dan menurut saya sudah sangat luar biasa ya. Meskipun masih belum terlihat dari hasilnya gitu. Kemudian rencana ke depan apa ini yang akan Ibu Eti lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dari Dimas ini, Bu? Mungkin rencana saya ke depan, ya, Pak. Okay. Saya bisa melaksanakan pembelajaran secara kelompok, Pak. Pembelajaran secara kelompok. Karena menurut saya dengan adanya pembelajaran secara kelompok, berdiskusi, itu sangat bermanfaat, Pak. Misalnya membagi tugas kepada setiap anggota kelompok sehingga terjalin interaksi antara anggota dan tanggung jawab akan tugasnya masing-masing. Kemudian setiap anggota diminta menyampaikan ide atau gagasannya dalam menyelesaikan tugasnya tersebut, Pak. Sehingga nantinya dengan adanya kegiatan berdiskusi secara kelompok ini, kelompok yang tidak mengerti akan dibantu oleh sesama teman-temannya. Dengan begitu akan membuat peserta didik saya atau murid-murid saya itu melatih keberanian untuk berbicara dengan teman-temannya. Kemudian nantinya setelah mereka itu selesai berdiskusi, saya meminta mereka untuk mempresentasikan, Pak, hasil diskusinya tadi dengan kelompoknya di depan kelas. Gitu, Pak. Bagus sekali ya, Bu. Dan saya sangat mengapresiasi ide dari Ibu Eti ini. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, ide yang tadi Ibu terpikirkan dari Ibu itu, pembelajaran kelompok ini sangat membantu atau sangat cocok
untuk menumbuhkan percaya diri dari seorang Dimas dan tentunya mungkin anak-anak yang lain juga, Bu ya. Karena Nggih, nggih, Pak, nggih. dalam diskusi kelompok ini sudah mencakup anak-anak berani berbicara atau berinteraksi dengan teman sekelompoknya, kemudian menyampaikan pendapat atau ide-idenya, dan berani tampil di depan kelas untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya, Bu ya. Nggih, Pak, leres, Pak. Kemudian adakah solusi lain, Bu, atau alternatif selain dari belajar kelompok tadi? Saya akan terus memotivasi, Pak. Saya akan terus memotivasi dan memberikan kesempatan lebih kepada Dimas, terutama Dimas nggih, Pak. Secara berkelanjutan, Pak. Misalnya saja sebagai petugas upacara. Tidak hanya itu saja tugas-tugasnya. Misalnya kalau kemarin Dimas saya kasih tugas sebagai pemimpin upacara, boleh jadi minggu berikutnya Dimas akan saya kasih tugas sebagai pembaca undang-undang atau gimana. Pokoknya intinya tidak monoton menjadi satu petugas upacara itu saja, Kak. Kemudian saya juga akan melibatkan murid saya itu Dimas itu untuk mengisi peringatan Hari Besar Agama atau Hari Besar Nasional, dan tentunya akan memberikan apresiasi ketika selesai melaksanakan tugas. Saya juga akan memberikan apresiasi, Pak. Misalnya saja saya memberikan pujian, memberikan jempol, atau ucapan terima kasih, tepuk tangan, sehingga bisa apa ya, Pak, memberikan motivasi kepada anak. Wah, saya ternyata dapat pujian dari Bu Guru gitu, Pak. Baik, bagus juga alternatif pilihan dari Bu Eti. Selain pembelajaran kelompok juga selalu memotivasi dengan memberikan kesempatan yang lebih kepada anak-anak, terutama ini dari Dimas, gitu. Dan secara berkelanjutan untuk melatih percaya dirinya. Kemudian selanjutnya gini, Betty, alternatif yang mana yang akan Bu Eti gunakan terlebih dahulu? Pembelajaran secara kelompok, Pak. Karena dalam kegiatan ini mencakup banyak hal dalam meningkatkan kepercayaan Dimas, Pak. Baik, jadi yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu adalah pembelajaran secara berkelompok. Oke, baik. Kemudian siapa ini yang akan dilibatkan atau yang bisa membantu Bu Eti dalam penerapannya nantinya? Pastinya ya rekan sejawat yang ada di sekolah, Pak. Saya juga akan berkolaborasi dengan mungkin orang tua Dimas, dengan melakukan kunjungan ke rumahnya, sehingga saya bisa mengenal karakter Dimas lebih dalam dan juga memberikan penguatan kepada orang tua Dimas agar membantu motivasi Dimas dalam meningkatkan kepercayaan diri Dimas dalam hal ini ketika ada di lingkungan rumah, Pak. Wah, bagus juga ini rencana dari Bu Eti ini ya. Selain melibatkan rekan sejawat, juga berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua Dimas ya. Nggih, Pak, nggih. Kemudian kapan rencana Bu Eti untuk melaksanakannya? Saya akan melaksanakannya secepatnya, Pak. Dalam pembelajaran berikutnya, saya akan membuat kelompok-kelompok kecil, Pak. Baik, luar biasa. Menurut Bu Eti, apa yang Bu Eti dapatkan dari diskusi kita kali ini? Pentingnya seorang murid itu memiliki rasa percaya diri.
Karena dengan memiliki rasa percaya diri, Pak, bisa memotivasi dan semangat diri dalam diri dan ataupun motivasi internal, Pak, sehingga murid tersebut tidak takut mengemukakan pendapat, kemudian berani bertanya ketika ketika tidak mengerti, kemudian berani menjawab pertanyaan, aktif dalam berinteraksi dengan teman-teman atau gurunya, berani untuk tampil di depan kelas, siap ketika ditunjuk dalam kegiatan sekolah, dan langkah awal yang akan saya lakukan adalah membentuk secara diskusi kelompok, Pak. Nggih, luar biasa. Ibu Eti sudah memiliki ide dalam meningkatkan kepercayaan Dimas, yaitu dengan motivasi secara internal juga, Bu ya. Jadi motivasi yang ada dari dalam diri Dimas dan juga mungkin siswa-siswa yang lainnya, Bu. Nggih, Pak. Berapa lama ini, Bu, target dari Bu Eti dalam menerapkan ini, Bu? Satu mingguan kali, Pak. Oke, baik. Saya sudah tidak sabar, nggih. 1 minggu, Bu, ya. Mungkin Ya, insya Allah baik, semoga lancar, Bu ya. Amin, Pak. Baik, 1 minggu lagi saya akan bercerita, ya Pak, akan berdiskusi lagi lebih lanjut dengan Bapak apa yang saya terapkan tadi. Terima kasih ya Pak Yanuar atas waktu dan juga diskusinya kali ini, Pak. Nggih, sama-sama Bu Eti. Kalau begitu Pak, saya mohon pamit dulu ke kelas ya Pak, karena jam istirahat juga sudah selesai. Assalamualaikum Pak Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.